Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiko Novalino Andrianto dengan NPI 14623000103. Saya berasal dari kelas manajemen basis data. Dosen pengampu yaitu Pak Firdaus SD TTM.com. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan source code atau query SQL kayak seperti select dengan as, select dengan kondisi operator pembanding, select dengan kondisi operator aritmatik, select dengan kondisi operator logika, and or not, in, like, between. Lalu select dengan distinct, select dengan pengurutan data atau order by, select dengan pengelompokan data, group by, select dengan having, select dengan agregat. Lalu yaitu ada di sini operasi insert, operasi update, operasi delete, relasi interjoin, relasi left join, yang terakhir subquery. Karena di sini sudah contoh tabel, karena saya tabel ganjil atau gasal, maka terkait peternakan. Untuk ganjil genap yaitu terkait musik. Saya akan jelaskan. Jadi tabel saya itu tabel kandang. Ada 3, ada nama kolom, tipe data, variabel, nama kolom, tipe data, panjang, keterangan, lalu isiannya itu ID kandang, tipe datanya di tabel kandang ini ada nama kolom, itu yaitu di kandang, lalu tipe datanya itu ID unsigned. Unsigned di sini itu gunanya itu agar nilai integer itu dimulai dari 0 sampai sekian. Sebelumnya kan kalau integer itu bisa nilai negatif, min berapa gitu sampai sekian. Kalau unsigned itu dari 0 sampai sekian, jadi nilainya itu nggak bisa minus. Kalau auto increment itu kalau kita akan mengisi data itu selalu dimulai dari 0 atau 1. Data baru akan jadi 01100 sampai seterusnya. Jadi akan hanya langsung terurut gitu. Tidak ada batasan panjangnya. Nah, keterangan ini kita primary key, ID kandang, jadi uniknya itu primary key. Lalu nama kolom, nama kandang, ini tipe varchar atau biasanya string gitu. Tipe datanya kalau di pemrograman lain string atau varchar. Variabel karakter, jadi bisa kata-kata atau numerik gitu. Panjangnya itu 100, keterangannya ini buat nama kandang. Lalu lokasi varchar 100, keterangan lokasi kandang. Nah, ini kapasitasnya itu small in, lebih kecil dari integer, tapi ini tetap juga unsigned karena biar nilainya itu tidak negatif. Lalu tabel ternak. Nah, di sini ada nama kolomnya itu ID ternak. Ini pakai primary key juga, sama anti-assigned auto increment. Nah, ini kita pakai foreign key dari ID kandang. Nah, caranya ini gimana? Foreign key, menambah foreign key dan tabel, nanti kita bahas. Lalu ini jenis ternak, variabel char, panjangnya 50, tanggal skor lahir, date, yaitu tanggal, nggak ada panjangnya, berat, desimal, ini sesuai namanya bilangan bulat, ada 2, tipe data bilangan bulat, desimal, dan float, panjangnya 5,2. Lalu tabel perawatan. Nah, ini nama kolomnya ada ID perawatan, primary key,
Kalau di ternak foreign key anti int unsigned tanggal perawatan, date, lalu jenis perawatan, pacar, keterangan pacar. Nah, jadi seperti itu dari contoh-contoh tabel yang sudah disediakan atau udah dikasih itu ya. Kita Word. Nah, tapi banyak apa itu approving itu. Aduh. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya beserta operasi-operasinya sudah saya contohkan, tapi nanti bisa saya contohkan lagi di SQL yuk. Oh ya, pertama kita pakai exam dulu buat nyalakin MySQL-nya. Ya, sebenarnya di SQL Doc sudah ada MySQL kodenya, tapi karena guru saya lebih pakai exam dulu, jadi MySQL-nya di exam. Oke, nah kita sudah masuk ya, ts_mpd. Nah, ini saya screenshot ya, create table kandang, id kandang itu assigned atau berangkai, create tabel perawatan. Nah, gitu. Apa perlu saya coding lagi ya? Nah, biar berapa menit ini? Masih 7 menit ya. Mungkin akan saya coding lagi ya, biar nambah waktu juga. Oke. Kita bikin database baru, ts_mpd baru. Kita ganti record aja, sama aja ya. Nah, ini buat tabel, kita membuat tabelnya create table. Create table kandang ID underscore increment primary key. Sebentar. Ibu balik situ, balik situ. Iya, kamu tuh Pak. Maaf, ada tukang paket lagi nanya alamat, jadi saya juga nggak tahu alamat di sini. Oke, kembali lagi, nggak kelihatan. Word, Wordnya saya hilang ya. Word. Loading apa enggak. Welcome back.
ya create table kandang primary key underscore kandang varchar 100, lalu lokasi varcharnya juga 100, primary key, oh ya kapasitas small integer unsigned penutup, lalu kita create table ternak id underscore ternak, lalu integer unsigned, ya betul ya, oh ya unsigned assign apa ya spelling yang benar, unsigned and signed. loh mikrofon saya nggak masuk ya. Astaga. Halo, tes. Tes. And signed. What the heck? And signed. And signed. And sign. Oke. ID integer and sign auto increment primary key ID kandang integer unsigned and sign, lalu jenis ternak varchar 60, tanggal lahir date pradesimal 5,2, lalu foreign key. Nah ini cara menggunakan foreign key. Foreign key itu ngambil primary key dari tabel lain, jadi disebutnya itu foreign key. ID kandang, ini kita manggil ID kandang reference. Ini ngambil jadi dari mana referensinya? ID kandang itu di mana kita ngambilnya? Kita itu ngambilnya di tabel kandang skor ID kandang. Ini juga menyamakan, bukan menyamakan, untuk menamakan. Ini untuk, ini itu manggil yang ini, ID kandang. Nah ini kita bisa bebas, boleh nomor kandang atau apa, itu tadi kita kasih di sini. Ini tapi kita ganti juga. Nah, sesuai ini itu manggil ini juga. Tapi bisa kita ganti. Nah, untuk referensinya ini harus sama dengan yang akan kita ambil, primary key yang akan kita ambil, seperti itu ya, biar nggak ribet ya kita gini aja.
Lalu buat tabel perawatan. ID underscore perawatan, lalu integer unsigned atau underscore increment primary key, ID ternak integer unsigned, tanggal underscore perawatan, date, jenis underscore perawatan, varchar 100, lalu keterangan 255. Nah, kita dapat juga foreign key dari tabel ternak. ID ternak, references ya, aku suka nyebutnya itu references ternak, ID ternak. Oke. Ya. Setelah itu kita compile atau run, klik F9. Loh. Nah, apa ini? Ada error, 1 error, 1 error. Query tabel kandang ID yang saya tulis motor ada lokasi di kandang. Create tabel kandang terasa ensign auto increment primary key kandang. Ada error juga. Query tabel salah juga. 1 rows, 0 rows, ada 3 persisted, 2 sukses, 1 error. Query apa ini? Perawatan yang satu. Oh ini ya, error instant. Bahasanya mana server? Nanti auto increment dan ternak operation. Tanggal perawatan ternak. Tanggal perawatan di perawatan di ternak itu alamak sini ternyata selalu typo. Oke, display him 2 error. Yang bakso kemarin maghrib. One success, 2 error, 2 error lagi, error code. Label kandang already exist. Oh, kandangnya. Udah. Oh, tadi kita sudah oke. Oke, kita tinggal cek. Open table ini udah. Ikan yang MBD. Ini. Kayak gini. Jadi ini isian apa? Bentuk tabelnya. Jadi kayak gini. Ternak. Kalau yang saya tadi di atas ini itu sudah ada contohnya.
Nah, seperti ini. J. Perawatan ternak, kandang perawatan ternak. Jadi kayak gini, seperti ini. Nah, sekarang kita ngisi. Aduh, lama ini. Nggak apa-apa. Biar oh ya, 20 menit. Bisa lah. Tabel kandang. Insert into kandang. Nama kandang. Lokasi. Kapasitas. Values, nilainya ini apa? Yang apa ya? Dan Surabaya 10. Kopas Tut 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. B, C, D, E, F. Kita bikin yang simpel aja. Ya benar ya, sampai C. Seperti Darjo Malang. Nggak usah. Darjo. Malangnya yang paling dekat. Ini Malang. Kapasitas 20, ada 22, ada 2. Ini 28, 14. 8, 14 ya. 14, 25, 20, 18, 12, 15. Oke. One success. Oke, udah semua. Kandang, pendebel. Oke, udah terisi. Deh. Kalau 2 nih. Alamat. Salah. Kita bukanya. Aduh. Use ETS MBD record. Alamat kita belum pakai database yang ini, jadi keisi yang sana. One error, kapasitas invalid. Kapasitas tuh. Export. Iya, kita alter aja. Kapasitas. Oke. Save. Ya udah. Nah, tadi alter. Baru bisa tap. Nah, sukses. Oke, lanjutnya tabel perawatan. Ternak. ID kandang. Jenis ternak. Tanggal lahir. Lalu berat. 1.
kita hapus saja. 1 sapi 2023 1 10 150.50. Oke. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7. Sapi, kambing, sapi. Bebek, ayam, sapi, kambing, sapi, ayam, kambing. Baru udah 3 tuh ini yang bikin ribet ini. 3 03 12 baru udah 3 05 15 08 10 02 17 lalu 11 21 01 01 06 05 04 01 12 31 50 10 190 10 1.80 lalu 2.10 lalu 300. Apa ya, sampai 300 40 60 275 gila. 2.30 45 25 anomali 150. Oke. Dan apa lagi? Oh ya, astagfirullah. Dan oke, dan ternak pentable. Oke. Sekarang tabel perawatan. ID ternak, tanggal perawatan. Bisa di pause apa ya? Apa ya? Pause, stop recording, pause. Nggak bisa di pause ya. Tahan aja lah. Tanggal perawatan, jenis perawatan, keterangan, value, bentar, saya angkat dulu.
Oke, udah nyala. Maaf, ada saya ke kamar mandi tadi sebentar. Oke, dari mana tadi? Perawatan. Oh ya, dari perawatan. Oke, insert into perawatan. Tidak tanggal perawatan, jenis perawatan, keterangan. Ya, kalau iya ya. Oh ya, Belus 1 24 1 1. Vaksinasi, vaksin flu, oke, pas. Oke, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 03 10 03 10 02 15, lalu 01 20 03 01 04 01 03 05, lalu 02 28 03 25 04 10. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 10. Oke, vitamin, vaksinasi, vitamin, pemeriksaan. Vaksinasi, vitamin, pemeriksaan, vaksinasi, pemeriksaan, pemberian vitamin, pemeriksaan, vaksin flu, cek rutin, vitamin B kompleks, kondisi sehat, lalu vaksin cacing, sakit ringan, kekurangan zat besi, pencegahan penyakit, lalu cek berat badan, pemulihan stamina. Oke, tinggal run. Oke, sudah. Open table. Oke. Sekarang kita tinggal menjelaskan. Select. Baru 2 menit.
perintah select. Nah, perintah select dalam SQL merupakan instruksi dasar yang digunakan untuk melakukan retrieval, pengembalian data dari satu atau lebih tabel dalam basis data relasional. Ini adalah bentuk query deklaratif yang menyatakan apa yang ingin diambil, bukan bagaimana caranya diambil. Jadi langsung apa yang ingin diambil di select from ternak, kita pilih select, mengambil dari seluruh database, seluruh isi dari ternak, from ternak, select all from ternak. Ini codingannya. Kita pakai database yang baru kita buat nanti kayak tadi dari code. Oke, select from ternak, jadi kayak gini. Ini select all from ternak, hasilnya seperti ini. Nah, dan tentu lagi select jenis ternak berat from ternak, select ini pilih ambil jenis ternak, suka ternak, berat dari tabel ternak. Yang ditampilkan cuma jenis ternak sama berat. Lalu kita ada contoh lagi, banyak penggunaan, sebenarnya lebih dari 3. Ini ambil nama underscore kandang dari tabel kandang. Nah, yang muncul cuma nama kandang aja, kandang A sampai C, seluruh kandang A sampai C. Fungsinya mengambil data dari tabel tanpa mengubahnya, menjadi dasar bagi hampir semua jenis query analitis, menyediakan sernawal dalam pemrosesan informasi. Nah, penerapan dalam sistem peternakan ini tadi itu menampilkan daftar semua hewan ternak untuk select all. Lalu yang kedua itu mengambil data berat badan untuk keperluan pakan. Nah, ini. Lalu melihat informasi semua kandang yang tersedia. Ya, query dari ini. Nah, selanjutnya select dengan S atau alias. Select S digunakan untuk memberikan alias atau nama alternatif dalam pada kolom atau tabel dalam hasil query. Ini tidak mengubah struktur label, hanya memberi label yang lebih deskriptif dalam output. Nah, ini langsung praktekkan contohnya. Langsung kita copy aja, kita kopas aja. Select ID ternak. Kita ini pilih ID ternak sebagai kode. Nah, ini ID sebenarnya ID ternak, cuma kita ganti alias kode. Lalu jenis ternak alias hewan, jenisnya itu apa? Ini jenisnya, ini hewan, kan termasuk hewan jenisnya. Dikit namanya, ini variabelnya kita namai, kita ubah dari tabel ternak. Jika gitu, jadi muncul adalah kode sama hewan yang sebelumnya itu ID ternak dan jenis ternak. Lalu select nama kandang, S kandang. Nah, ini select nama kandang sebagai atau as kandang, lokasi sebagai atau S daerah dari tabel kandang. Ini daerahnya Surabaya, nama kandang. Nah, ini kita pakai dengan tabel yang berbeda. Select tanggal underscore perawatan sebagai tanggal, lalu jenis perawatan sebagai perawatan dari tabel perawatan, dari tanggal perawatan. Fungsinya mempermudah pembacaan data oleh pengguna akhir. Jadi kan kayak tadi ada ID underscore, tanggal underscore. Nah, kenapa di SQL itu selalu pakai underscore? Karena di SQL itu sangat case sensitif, atau bukan case sensitif nanti itu berat case sensitif itu besar kecil hurufnya. Nah, untuk ini itu kayak
pokoknya nggak bisa baca spasi itu. Nah, kita pakai underscore. Kadang kala orang itu nggak pakai underscore tapi pakai gini. Nah, pembesaran. Nah, biar lebih mudah kita pakai underscore. Nah, lalu fungsinya memperjelas hasil saat kolom dari 2 atau lebih tabel digabung. Lalu sangat berguna saat menyajikan laporan manajemen. Penerapan dalam peternakan yaitu mengubah ID ternak menjadi kode hewan pada laporan. Memberi nama kolom seperti berat, kilogram agar lebih deskriptif. Menyesuaikan nama kolom agar sesuai dengan kebutuhan pelaporan instansi atau pemangku kepentingan. Bentar, ini berapa menit? Oh, 10 menit. Oke, salah setengah jam, tambah tadi videonya sudah setengah jam. Lalu sekarang select dengan operator pembanding. Operator pembanding adalah operator yang digunakan dalam klausa where atau tambahan where untuk membandingkan nilai antar kolom atau antara kolom dengan konstanta. Langsung ini contoh query-nya. Orang tadi. Ya kan, samakan dengan tabel yang berbeda. Hasilnya ini. Nah, kita milih all, select all from tabel ternak di mana berat itu lebih dari 100. Jadi yang dimunculkan seperti ini, kita select semua tabel dari tabel ternak. Di mana yang kita pilih itu kondisinya yaitu berat lebih dari 100. Nah, select all itu buat ini ID ternak, ID kandang. Nah, itu semuanya dipanggil, tapi yang berat itu lebih dari 100 ya, ini 150, 200. Nah, jenis ternak sapi sama kan. Nah, sama. Lalu kita contoh kedua, select all dari tabel perawatan di mana ID underscore ternak sama dengan 5. ID ternaknya itu 5, nilainya di ID-nya 5. Jadi yang dipanggil itu cuman ID nomor foreign key ternak nomor 5. Nah, berhubungan di tabel perawatan. Nah, ya buat kita saya manggil foreign key-nya itu urut. Jadi cuma satu, nilainya cuma ada satu, yang muncul. Misalnya kita manggil 2, ya yang muncul ya cuma baris ini, selain itu nggak ada. Nah, kita bisa ganti karena ini pakai 2, jadi yang muncul ya 2 ini 2 sama 3 karena ID ternaknya 2. Ini tuh nggak harus mengikuti ini, cuman saya biar biar mudah aja. Maksudnya biar harus pakai contoh aja, biar nggak lama-lama gitu ya, tapi butuhnya lama-lama ya, satu jam ini nggak apa-apa. Lalu contoh ketiga, select all from kandang where kapasitas lebih kecil dari 20, kapasitas kandangnya lebih kecil dari 20 ya, yang muncul seperti ini. Select semua variabel dari tabel kandang di mana kondisinya kapasitasnya itu lebih kecil dari 20 ya, muncul ini. Nah, operator umumnya yang digunakan itu seperti aritmatika ya, atau apa ya, kayak sini sama dengan. Nah, di sini kalau di pemrograman itu tidak sama atau tidak sama dengan. Kalau ini kan sudah tahu ya, lebih besar, lebih kecil, ini lebih besar sama dengan, ini lebih kecil sama dengan. Fungsinya itu menyaring data berdasarkan kriteria tertentu, lalu menyediakan fleksibilitas dalam segmentasi data, lalu digunakan untuk pengambilan keputusan operasional. Penerapan dalam sistem peternakan, menyaring ternak dengan bisa kita saring ya tadi ya, cara menyaring data tertentu. Nah, ini dengan berat lebih besar dari 100 kilo, lalu melihat data perawatan hanya untuk ID ternak tertentu. Kita ID-nya itu kita pilih nanti tertentu ya, ID 5. Nah, ini mendeteksi
kandang dengan kapasitas di bawah standar minimum tadi 20 tadi. Lalu 4, select dengan operator aritmatika. Nah, operator aritmatika dalam SQL memungkinkan manipulasi data numerik langsung dalam query seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contoh query-nya langsung kita eksekusi. Kok pas? Oh ya, nah, contoh, ambil ID underscore ternak lalu berat ditambah 10. Nah, ditambah 10 nilainya. ID ternak sama berat tambah 10. Oh bukan, ini beratnya ya. Maaf, kita tuh manggilnya ID ternak sama berat. Nah, untuk operator aritmatika itu yang beratnya aja ditambah 10 sebagai berat setelah makan dari tabel ternak. ID ternaknya ini tetap. Nah, yang beda ini beratnya ini. Kan tadi plus 10 dioperatorkan setelah makan. Jadi 160. Kita coba lihat row ternak. Open table 150. Nah, ikan nambah 10. 55 di 45. Jadi gitu. Ya, sama kan ini ada. Lalu select ID ternak. Oke, kita bahasa saya artikan di sini. Ambil ID ternak atau select atau panggil gitu ya. Tahun, coordinate, ini apa ya? Dikurangi tahun, tanggal lahir, dikurangi tanggal lahir sebagai umur from ternak. Apa ini maksudnya? Apa ya? Saya juga nggak tahu ya. Tanggal lahir ternak, umur, year, tanggal lahir, current date, oh current date 2222. Oh, dari 23 semua. Oke, paham. Current date kan 2025. Nah, ini year tanggal lahirnya 2023. Jadi tinggal umurnya ada 2 gitu. Skip. Langsung. Aduh. Select kapasitas kali 2. S kapasitas karena from kandang. Nanti saya cepat biar. Ambil atau pilih panggil kapasitas dikali 2. Ini beda ya. Kalau sudah segini itu kali kan ada select all from. Ini bukan all, ini perkalian di komputer atau pemrograman itu pakai bintang bukan X, beda lagi. Kali 2 sebagai kapasitas ganda dari tabel ganda. Ini ganda pentable. Pilih kapasitas dikali 2, 10 atau 20. Lain programnya. Fungsinya melakukan perhitungan langsung dalam hasil query, mendukung kalkulasi, koreksi atau estimasi, meningkatkan fleksibilitas analitik data pada data numerik, penerapan dalam sistem peternakan. Lalu ini menambahkan tambahan sebagai kenaikan bobot, menghitung umur ternak berdasarkan tahun lahir, melakukan proyeksi ganda kuantitas sandang atau untuk ekspansi. Lalu sini 5, select dengan operator logika and or not in like between. Operator logika di sini kan ada and, or, not. Sebenarnya operator logika itu banyak. Ada NAND, ada NOR, sama ada apa ya? Banyak lah. Tapi yang ini pakai ini. Operator logika digunakan untuk menyusun kondisi kompleks dan cost aware, memungkinkan seleksi data dengan fleksibilitas tinggi. Langsung kita eksekusi. Oke, pilih semua variabel dari tabel ternak di mana kondisinya jenis ternak sama dengan sapi. Yang dipilih itu sapi, jenis ternak sapi, dan harus berat lebih dari 200. Nah, ya yang muncul. Oke, lalu selanjutnya ya ini kan sama kan. Nah, sama, pilih all
semua variabel dari tabel kandang, di mana lokasi sama dengan Sidoarjo, di mana lokasinya yang dipilih itu cuma Sidoarjo saja, atau kapasitasnya lebih dari 20. Ini yang dipilih itu kondisinya ada Sidoarjo atau kapasitas lebih dari 20. Dua-duanya benar, karena yang dipilih itu OR yang dipilih. Kalau N kan harus benar dua-duanya, kalau OR kan benar salah satu, maksudnya harus benar salah satu dipanggil. Ini Sidoarjo nggak lebih dari 20 ya dipanggil, karena udah kondisinya sudah termasuk. Ada yang Sidoarjo juga, ada yang Mojokerto 25, lebih dari 20 ya dipanggil 20. Nah, lalu ini select semua variabel all from dari tabel ternak, di mana jenis ternak not bukan di dalam ayam, not in ayam. Nanti yang dipanggil itu selain ayam. Nah, yang muncul itu sapi, kambing, sapi bebek, sapi kambing. Fungsi operator N, semua kondisi harus terpenuhi seperti itu. Jadi kondisi satu dengan, jadi kan ada dua pilihan misalnya 1 dan 1, nilainya harus 1 dan 1. Kalau OR salah satu, jadi 01 boleh, 10 juga boleh. Kalau pakai binary ya kayak gitu. Kalau not itu enggak keduanya, negasi kondisi. Jadi kayak ya pokoknya enggak salah, negasi kondisi, kebalikan. Negasi in, mengecek keanggotaan dalam daftar nilai. Lalu like, mencocokkan pola string between, memeriksa apakah nilai berada dalam rentang. Fungsi umum, membangun query bersyarat kompleks, mendukung pencarian semi fuzzy dan klasifikasi, berguna dalam audit, filter, dan data. Nah, penerapan dalam sistem peternakan tadi menyerang sapi dengan berat lebih dari 200 kg dan jenis sapi, mencari kandang di Sidoarjo atau kualitas lebih dari 20, menggunakan jenis ternak tertentu, mencari ternak lahir di ternak. Lalu kita 6 select distinct, menghilangkan duplikasi data dari hasil query sehingga hanya menimpalkan nilai berapa menit ini? 22. Oke, langsung kita nggak usah saya contohkan ya, langsung kita baca sini. Nah, sini pilih distinct, pilih ininya apa namanya, select distinct, jenis ternak dari ternak, hasilnya sapi, kambing, ayam, bebek. Pilihkan menghilangkan. Oh, jadi manggil cuma satu aja, sapi enggak, kan sapi ada banyak tadi, kambing juga ada lebih dari 2, lebih dari 1. Jadi apa yang muncul cuma 1. Select distinct lokasi from kandangnya cuma ada 4 lokasinya, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Malang yang sudah terisi. Jadi panggil cuma 1 aja gitu. Select distinct jenis perawatan from perawatan. Jenis perawatannya ada vaksinasi, pemeriksaan, pemberian vitamin dan vitamin. Fungsi mengidentifikasi nilai-nilai yang unik, digunakan dalam pembuatan daftar referensi, menghindari perhitungan ganda atau redundansi. Penerapan dalam sistem peternakan, menampilkan semua jenis ternak tanpa duplikat, mendaftar lokasi kandang secara unik, mengetahui jenis perawatan yang berbeda. Lalu select dengan order by. Order by mengatur urutan baris hasil query berdasarkan 1 atau lebih kolom, baik secara naik ascending maupun turun descending. Dari kalau naik ascending itu dari nilai terbesar lalu terkecil, descending dari nilai terkecil lalu nilai terbesar. Select semua variabel dari tabel ternak, order by ya aja, berat dash. Nah, beratnya itu berat deskripsi. Oh, kalau mohon maaf, descending ternyata dari yang besar terus kecil. Kalau ascending itu naik. Oh, ascending ya, ini gampang. Select all from kandang, order by kapasitas ascending. Dari lebih kecil ke bawah bisa. Select semua, pilih all from kandang. Lalu select all from perawatan, order by tanggal perawatan, tanggal perawatan di tahunnya.
Fungsinya mengurutkan data untuk visualisasi atau pelaporan, menyediakan urutan logis dalam penyajian informasi digunakan dalam dashboard, laporan PDF, atau pencetakan. Penerapan dalam sistem peternakan, mengurutkan ternak berdasarkan berat dari terberat ke teringan, mengurutkan kapasitas kandang dari kecil ke besar, histori perawatan dari yang terbaru ke yang lama. Lalu select dengan group by. Group by digunakan untuk mengumpulkan garis baris data berdasarkan satu atau lebih kolom, sehingga agregasi statistik dapat dilakukan dalam kelompok tersebut. Ini merupakan fondasi dalam analisis data agregat dan segmentasi informasi. Contoh, select jenis ternak, count from ternak, group by jenis ternak, hasilnya seperti ini. Lalu select lokasi, count from kandang, group by lokasi, hasilnya seperti ini. Lalu select jenis perawatan, count from perawatan, group by jenis perawatan, hasilnya seperti ini. Fungsi mengelompokkan data menjadi kategori untuk dianalisis, wajib digunakan bersama dengan fungsi agregat seperti count, sum, average, AFJ, minimal atau maksimal. Lalu penerapan dalam peternakan, menyajikan jumlah ternak berdasarkan jenis ternaknya, menghitung berapa kandang saja di tiap lokasi tadi, mengelompokkan dan menghitung jumlah perawatan berdasarkan jenisnya. Lalu select dengan having. Having berfungsi untuk memfilter hasil dari query yang telah dilakukan dengan group by. Ini berbeda dari where yang digunakan sebelum persemakluman. Select jenis ternak, lalu count all sebagai jumlah dari tabel ternak. Group by jenis ternak, having count lebih besar dari 2, ya seperti ini. Select lokasi, kapasitas, rata kapasitas from kandang, group by lokasi, having, hasilnya seperti ini. Select jenis perawatan, count, jumlah perawatan, group by jenis perawatan, having count besar dari 2, hasilnya seperti ini. Fungsinya menyaring grup hasil berdasarkan agregasi, mendukung analisis statistik lanjutan, berguna untuk menyoroti anomali atau tren anomali. Tunggu sahur. Penerapan dalam sistem peternakan, menampilkan hanya jenis ternak yang populasinya lebih dari 2 ekor, menganalisis lokasi kandang yang memiliki rata-rata kapasitas lebih dari 20, melihat ID ternak yang memperoleh perawatan lebih dari 2. Lalu ini select dengan fungsi agregat. Fungsi agregat digunakan untuk melakukan perhitungan pada sekumpulan nilai dan mengembalikan satu nilai dasar. Ini esensial dalam analisis statistik deskriptif pada data. Fungsi utama itu count, menghitung jumlah variasi, sum, menjumlahkan nilai, break, menghitung rata-rata, maksimal, menentukan nilai maksimum. Contoh, select AFG, berat, as rata berat, rontok, hasilnya seperti ini. Select kapasitas, as dasar tinggi, prop kandang, hasilnya seperti ini. Select count all as sebagai jumlah perawatan dari tabel perawatan, hasilnya seperti ini. Fungsi menganalisis performa, kapasitas atau beban sistem, menyediakan ringkasan kuantitatif bagi penyimpanan pengawas, digunakan dalam kombinasi dengan group by untuk analisis mendalam. Nah, penerapannya atau fungsinya itu menghitung rata-rata berat seluruh ternak yang tadi, menemukan kandang dengan proses maksimum yang tadi, total jumlah kegiatan perawatan yang tadi. Lalu insert adalah instruksi untuk menambahkan satu atau lebih baris data baru ke dalam tempat tabel. Perintah inti menyuntikkan data mentah yang selanjutnya dapat berhasil berlalu. Ya kayak yang awal-awal kita tadi, insert itu sudah termasuk ke operasi insert, seharusnya mengisi tabel itu sudah masuk. Nah ini saya coba insert into ini, saya pencet 2 kali, saya run 2 kali, jadi yang nambah ada dua data baris baru. Nah ini seperti ini. Insert itu kan sudah ya kayak gitulah, menyimpan entry baru ke sistem, digunakan fungsinya itu digunakan dalam aplikasi transaksi harian, diperlukan untuk akumulasi dan pembaruan basis data real time. Lalu update, ini penerapan dalam sistem peternakan, menambahkan data ternak baru yang lahir atau dibeli, menambah kandang baru dalam ekspansi universitas, mencatat perawatan terbaru yang dilakukan pada hewan. Lalu update adalah perintah untuk memodifikasi satu atau lebih nilai dalam kolom satu tabel. Perubahan ini dilakukan berdasarkan kriteria tertentu melalui klausal where. Contoh, update ternak, kita update memperbarui before-nya ini ya, ini. Update perawatan, set keterangan, cek lengkap, berada di perawatan 2. Ini cek rutin jadi cek lengkap. Fungsinya ya ada 2. Oh, ada 3.
komunikasikan. Mengoreksi atau memperbarui informasi yang berubah sering waktu, mendukung proses pemeliharaan dan validasi data. Data cleaning esensial dalam pengelolaan basis data dinamis dan aktual. Memperbarui berat ternak setelah penimbangan, menyesuaikan kualitas kandang secara renovasi, mengganti catatan perawatan dengan informasi tambahan lebih akurat. Lalu delete. Perintah delete digunakan untuk menghapus satu atau lebih baris dari sebuah tabel. Penggunaan where sangat penting agar penghapusan tidak terjadi secara keseluruhan. Contoh, delete from ternak, where ID ternak 90. Hanya menghapus ID ternak yang nilainya 10. Nah, ID ternaknya. Delete dari kandang, where ID kandang 9. Yang dihapus yang punya 9. Lalu delete from perawatan, where ID perawatan 98. Ini yang dihapus 8. Fungsinya menghapus data usang tidak valid atau tidak relevan, menjaga integritas dan efisiensi penyimpanan data perlu dilakukan dengan hati dan biasanya dikombinasikan dengan logika dan tertentu. Ya kalau delete all gitu ya kawat. Menghapus data ternak yang sudah dijual otomatis, menghapus kandang yang telah dibongkar, menghapus perawatan. Lalu inner join adalah bentuk relasi antar tabel yang hanya mengembalikan baris-baris yang memiliki kecocokan pada kolom yang dijoin atau yang digabungkan sementara. Ini merupakan bentuk penggabungan yang paling umum digunakan. Contoh, select, pilih ternak .id, ternak, jenis ternak, nama kandang, from ternak, join kandang, ternak di kandang, kandang di kandang. Ya, jadi digabungkan. Select P edi perawatan T titik jenis ternak, from perawatan P join ternak T on BPI ternak T edi ternak, join ternak T yang sapi kambing select T edi ternak K lokasi from ternak T join ke kandang K on T titik edi kandang sama dengan K titik edi kandang. Hasilnya seperti ini. Jadi fungsi menggabungkan data yang saling berinteraksi antar tabel, memungkinkan integrasi informasi dari berbagai entitas penting dalam mengoperasi dan desain data terstruktur. Penerapan dan penyempurnaan menggabungkan data ternak dengan nama kandangnya, yang membuka informasi perawatan dengan jenis ternak, menghubungkan data lokasi kandang dengan jenis ternak. Lalu left join menghasilkan semua baris dari tabel kiri dan data yang cocok dari tabel kanan. Jika tidak kecocokan, maka kolom dari tabel kanan akan bernilai 0. Select K titik nama kandang T ternak from kandang K T on K titik kandang. Hasilnya seperti ini, ada dulunya nih. Select titik T di ternak P jenis kandang perawatan from ternak T left join perawatan T on T titik itu ternak kembangan P titik di ternak. Hasilnya seperti ini. Select P dari perawatan T di ternak from perawatan T left join ternak T on P ID ternak. Fungsi menjaga data utama tetap tampil meskipun tidak memiliki pasangan relasional, membantu identifikasi entry yang belum berkaitan, misalnya ternak yang belum dirawat, lalu sangat berguna dalam data audit dan analisis celah informasi. Penerapan dalam sistem peternakan menampilkan semua kandang baik yang berisi ternak atau tidak, melihat semua ternak meski belum ada histori perawatan, menjalani perawatan yang belum dikaitkan dengan data ternak valid. Lalu subquery adalah query pembesaran yang dieksekusi dalam konteks query pertama, biasanya digunakan dalam klausa where, from atau select untuk membentuk filter atau nilai dinamis. Select all from ternak where berat sama dengan select maksimal berat from ternak. Hasilnya seperti ini. Select nama kandang from kandang where kapasitas sama dengan select max kapasitas from kandang. Hasilnya seperti itu. Select all from perawatan where ID ternak in, di dalam select ID ternak from ternak where jenis ternak sama dengan sapi, ya yang dipilih sapi. Fungsi memberikan fleksibilitas tinggi dalam filter bersyarat, menyediakan kemampuan pembahasan bertingkat, membantu menyusun query kompleks dan dinamis. Penerapan dalam sistem peternakan, menemukan ternak dengan berat maksimum, mengambil nama kandang dengan kualitas terbesar, melihat semua perawatan yang dengan pada jenis ternak itu hanya sapi, subquery pada ternak. Ya, itu penjelasan dari saya 16 poin SQL tadi ya. Bila ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.